Shalom, shalom, selamat malam. Saya ucapkan bagi sobat-sobatku, sobat YNL JR dimanapun berada. Tentu jumpa lagi pada kesempatan malam hari ini bersama saya YNL JR. Dan saya berharap teman-teman semua di dalam keadaan baik-baik saja. Puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini. Teman-teman, kita akan membahas, melanjutkan berbincang-bincang terkait dengan apa yang terjadi saat ini yang sedang melanda bangsa kita. Teman-teman semua, saya secara khusus dari Timor NTT, saya merasakan benar-benar apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo terhadap bangsa dan negara ini, secara khusus di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, dari Kupang ya menuju sampai di Malaka, kabupaten baru di salah satu kabupaten baru NTT, ya teman-teman semua, kalau kalian ke sana, kalian bisa melihat perubahan yang sangat-sangat signifikan. Saya berakhir tahun di akhir tahun 2021 dan awal tahun di tempat saya yang saya cintai, Timor, Malaka, saya berkesempatan untuk mengunjungi kota perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia. Teman-teman semua, apa yang terjadi teman-teman? Jalan ke sana sudah bagus, ya, pembangunan sudah bagus dan kami merasakan. Dan kami, hampir semua orang NTT mengatakan bahwa hanya Presiden Jokowi lah yang menjadi presiden kami. Tentu saya melihat juga di Indonesia Timur lainnya, kita benar-benar merasakan tangan dinginnya Bapak Jokowi. Ya, di banyak hal yang sudah dilakukan. Apakah kita mau katakan bahwa Pak Jokowi sempurna? Tidak. Memang masih banyak hal yang harus dibenahi. Teman-teman, saya diizinkan Tuhan untuk beberapa tahun yang lalu, ketika saya studi, saya berkeliling ke hampir seluruh Indonesia. Nggak semua ya, tapi hampir sebagian provinsi di Indonesia saya kelilingi, teman-teman. Saya melihat bahwa Indonesia ini sangat-sangat luas secara geografis, ya, sangat-sangat luas. Lautan yang kita miliki semuanya luas sekali. Artinya apa saya mau katakan bahwa hari ini kalau ada yang berkuar-kuar mau membuat perubahan, ya, di dalam waktu yang singkat untuk NKRI ini, nggak semudah itu. Itu dari letak geografis. Belum daripada kemampuan manusianya, sumber daya manusianya. Secara sumber daya alam kita memiliki segala sesuatu. Oleh sebab itu carut marut yang terjadi di bangsa ini, ya jatuh bangun proses demi proses, itu hal yang biasa. Bahkan ketika saya pulang ada sopir travel yang mengatakan bahwa kakak Jokowi, saking kita dekatnya dengan Pak Jokowi. Bahkan kalau seluruh Indonesia Timur, jika Jokowi calon sekali lagi untuk menjadi presiden, maka pasti semuanya memilih Presiden Joko Widodo. Yang itu baru kuar-kuar, belum menunjukkan bukti apa-apa. Kami sudah melihat SBY, saya nggak tahu berapa kali dia sampai di Kupang, 1 atau 2 kali. Tapi di Malaka, di Timor, di Malaka, nggak ada kita melihat beliau ke sana, nggak ada. Jadi presiden yang kami cintai, yang ada untuk kami adalah Bapak Joko Widodo. Itu di dalam hemat saya, teman-teman semua. Tentu teman-teman lain punya perspektif tersendiri. Teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan, saya mohon teman-teman dukung saya, dukung YNLJR, juga untuk sahabat Joel Ade Prasetyo dan juga Bang Jeki Sembiring, teman-teman semua. Dukung kami, ya, dukung kami melalui like, share, komen, bahkan subscribe channel ini sehingga kami terus berkarya, terus melayani di ladang Tuhan melalui media YouTube ini, teman-teman semua. Terima kasih banyak atas setiap dukungannya sehingga YNLJR boleh ada, boleh terus berkarya sampai saat malam hari ini. Saya sadari sekali lagi bahwa saya tanpa kalian, teman-teman, saya tidak mungkin bersuara semacam ini. Tidak. Hanya karena kalian, saya bisa terus ada, berjuang bersama-sama rekan-rekan sekalian. Teman-teman semua, tadi siang kalau teman-teman lihat video saya membahas tentang pernyataan daripada Bapak Mahfud MD, ya, terkait dalam satu wawancara bersama anak-anak muda. Saya melihat
Di sana beliau mengatakan terkait dengan rekam wawancara. Saya mengambil dari KBN Nusantara. Jadi beliau langsung merespon ya. Statement yang dikeluarkan Bapak Mahfud MD itu menimbulkan multi tafsir. Kenapa saya katakan demikian teman-teman semua? Kalimatnya itu sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya. Ya, di mana beberapa hari kemarin beliau sudah mengatakan bahwa pendukung khilafah, kalau lu mau berprotes, lu mau tawarkan tentang khilafah, maka silakan lu buat partai. Lah, secara hukum orang-orang tersebut, oknum-oknum tersebut kan sudah ditolak, ya sudah dibubarkan. Ya tentu kita akui bahwa walaupun secara organisasi sudah dibubarkan, tapi kan orang-orangnya kan masih ada. Apakah ini berkesan memberi peluang? Saya tidak tahu. Teman-teman bisa memberikan komentar. Jadi teman-teman meresponi apa yang Pak Mahfud MD sampaikan. Dia mengatakan bahwa cuplikannya seperti ini. Negara Indonesia saat ini, hari ini, ya semua lini di dalam pemerintahan sudah amburadul. Sudah kayak sudah dalam ancaman begitu. Rusaklah semacam itu, korupsi segala macam. Oleh sebab itu butuh orang yang kuat. Ya, butuh orang yang kuat. Narasinya seperti itu untuk membawa bangsa ini ke depan yang lebih baik tentunya. Terus beliau membandingkan jika kalau demikian begini, kalau melihat kondisi ini, kalau di Amerika Selatan sudah dilakukan kudeta terhadap pemerintah. Wow. Nah, apa yang dimaksud dari bagian ini? Sedangkan beberapa hari ini kita melihat bahwa isu kudeta, isu melengsarkan pemerintahan Jokowi sangat-sangat gencar disuarakan. Mengapa sekelas Prof. Mahfud bisa mengeluarkan statement tersebut? Teman-teman semua, saya mau mengutip sebuah artikel, yaitu respon langsung dari salah satu aktivis ya, yang merespon hal tersebut teman-teman semua. Ini teman-teman saya bacakan untuk kita sekalian. Bentar ya, share screenku tidak muncul. Bentar, saya coba, saya coba share screen lagi teman-teman. Mohon maaf ya. Ya, semoga share screen saya nampak ya. Ya, ini dia teman-teman. Teman-teman tolong perhatikan ini ya. Ya. SN minta Mahfud MD jelaskan isu kudeta terkait isu polarisasi politik. Ya, saya mengutip dari media Indonesia teman-teman, dari media Indonesia ya. Ini berita ini baru teman-teman ya, bukan sudah lama. Nah ini saya besarin sebentar ya. Ya. Tokoh gerakan mahasiswa 80-an Syahganda Nainggolan SN meminta Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan ya lebih jauh tentang pernyataannya terkait isu kudeta yang disampaikan dalam sebuah wawancara di Detik Online hari ini, Kamis 21 April. Ya, pernyataan itu disampaikan Mahfud MD terkait mengatasi krisis leadership nasional. Seperti diketahui, ya, Mahfud mengatakan bahwa polarisasi politik menuju pemilu 2024 sudah sangat dalam. Salah satu indikasinya menurut Mahfud kasus Ade Armando yang dianiaya secara brutal terkait perbedaan ideologi yang terpolarisasi. Ini masalah ideologis sehingga membutuhkan kepemimpinan yang kuat di 2024. Pemimpin yang bisa menjaga dan merekatkan, butuh orang kuat, kata Mahfud. Nah ini teman-teman ya. Selain itu dalam wawancara tersebut, Mahfud MD menyinggung bahwa korupsi saat ini sudah merajalela dan dilakukan oleh semua pihak seperti legislatif, yudikatif, eksekutif, dan pengusaha. Oke, saya menganalisa ini ya. Sudah merajalela saat ini. Terus, tindakan pemerintah apa? Apakah saat ini terjadi pembiaran oleh Presiden Jokowi? Tidak. Ya OTT, tangkap tangan sekarang ini terus dilakukan oleh KPK. Bahkan berita terbaru, bupati perempuan dari mana? Jawa Barat ya, atau mana itu ya? Dia kena tangkap. Ya. Nah, sehingga beliau katakan, ya, menurutnya situasi ini membutuhkan pemimpin yang kuat. Apa yang maksud di sini? Coba teman-teman ya. Beliau melihat bahwa kondisi saat ini, ya, bahwa korupsi sudah merajalela ya, dilakukan oleh semua pihak.
Ya di Indonesia loh ya teman-teman semua ya. Ini kita baca pernyataannya. Sehingga menurutnya situasi ini membutuhkan pemimpin yang kuat. Pertanyaan saya, apakah Bapak Jokowi kurang kuat? Ya teman-teman, apakah Bapak Jokowi kurang kuat di bagian ini? Nah, dia katakan, jika di Amerika Latin, hal ini bisa dilakukan melalui kudeta. Strong leader dibutuhkan agar negara ini tidak runtuh, ujar Mahfud MD. Teman-teman semua yang saya kasihi dalam Tuhan, saya tidak mengerti apa yang beliau maksudkan di sini. Ya, ini ayo coba kalian analisa ya teman-teman. Kalau kita berpikir saja, saya baca ini dari teman-teman berpikir, seperti apa coba? Iya kan? Saya melihat lagi, ini analisaku ya, analisa pribadi. Nah, inilah dia yang dilanjutkan. Terkait pernyataan itu, menurut Syahganda, istilah urgensi adanya pemimpin yang kuat dan cara kudeta yang dilakukan di negara lain yang disampaikan Mahfud perlu diuraikan lebih lanjut. Mengingat isu ini bisa memicu spekulasi politik yang memperdalam krisis yang ada. Selain itu, ya, Syahganda mempertanyakan apakah Menko Polhukam sudah memproyeksikan sampai kapan pemerintahan Jokowi ke depan. Rezim ini sudah tidak mampu lagi menyelesaikan krisis leadership dan korupsi ini. Untuk itu Syahganda menuntut Mahfud MD menguraikan lebih detail. Ya, teman-teman secara logis berpikir ya semacam itu. Ya, beliau mengatakan demikian berarti seolah-olah kan sekarang kan 2 tahun lagi kepemimpinan Jokowi. 2 tahun lagi loh, sampai tahun 2024 loh. Ya, 2024 ya teman-teman ya. Jadi masih panjang. Kenapa Bapak sekelas Menko Polhukam mengeluarkan statement tersebut? Seolah-olah Bapak lepas tangan dong melihat apa yang terjadi di bangsa ini. Bukankah itu tanggung jawab Bapak? Nah, melihat keanehan ini teman-teman semua, saya melihat sudah beberapa lama ya, beberapa kali. Waktu yang lalu saya katakan tadi, beliau mengizinkan untuk orang-orang yang pendukung khilaf dan itu membentuk partai politik. Apa-apaan ini? Ya kan? Kalau seandainya mereka membentuk partai politik, kan mereka punya pengikut. Apa yang terjadi kira-kira teman-teman semua? Nah, ini teman-teman semua, apa yang beliau katakan ini, saya mencoba mencari informasi terkait dengan hal ini. Ya, saya mencoba untuk melihat, mencari sumber terkait dengan keberhasilan yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi dalam kepemimpinannya ya. Tentu bersama semua jajarannya teman-teman. Ya, saya mencoba mengkomparasikan ini. Sehingga apa yang Bapak katakan tadi di semua pemerintahan sudah kayak parah ya. Semacam itu saya tunjukkan dengan bukti ini. Ini berita tahun 2021. Ya, saya melihat ini teman-teman. Sobat-sobatku yang saya kasih ya. Ya, kita melihat keberhasilan Jokowi Ma'ruf dalam 2 tahun pemerintahan menurut Istana. Mungkin teman-teman bisa berkomentar, oh itu kan Istana, it's okay. Tapi saya melihat Kompas ini menjadi salah satu media yang cukup netral ya, sehingga dia berbicara objektif. Jakarta, kompas.com. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan telah terjadi transformasi progresif selama 2 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ya, selama 2 tahun pemerintahan Joko Widodo menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan, pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum, dan HAM, kata Fajrul melalui keterangan tertulis Jumat 22/10/2021. Ya, Fajrul mengatakan kebijakan penanganan pandemi difokuskan pada kesehatan dan sosial ekonomi rakyat. Kita malah lihat merasakan bahkan mama saya baru saja menerima bantuan dari pemerintah. Ya, menerima bantuan dari pemerintah, kami merasakan bukti nyata itu ada sampai saat ini. Penanganan kesehatan pada masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan. Ya, antara lain membangun rumah sakit rujukan COVID-19, upaya 3T, test, tracing and treatment, penyediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi protokol kesehatan. Kita melakukan itu sampai saat ini. Sementara itu penanganan soal sosial ekonomi diupayakan melalui intensif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan kartu prakerja. Ya, saya setelah lulus studi teman-teman, saya mencoba melamar mengajukan kartu prakerja, tapi saya tidak lulus. Iya, saya tidak masuk di sana teman-teman ya. Nah,
Dilakukan pula sejumlah upaya perlindungan terhadap WNI yang terdampak pandemi di luar negeri, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari berbagai negara. Kebersamaan dengan itu, kata Fajrul, sejak pertengahan tahun 2020, Presiden Jokowi melakukan diplomasi internasional untuk pengadaan vaksin. Ya, hasilnya Indonesia jadi negara dengan capaian vaksinasi tertinggi nomor 6 di dunia. Ini kan luar biasa teman-teman semua. Penanganan pandemi COVID Indonesia dilakukan sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada September 2021. Apakah ini bukan keberhasilan? Yes, ini adalah keberhasilan. Hal ini dilihat dari keberhasilan memutus mata rantai persebaran virus corona, vaksinasi, dan perekonomian, ujar dia. Dari sisi apa lagi teman-teman? Dari sisi ekonomi, pada triwulan kedua tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 7,07% setelah kontraksi minus 5,32% pada awal pandemik. Sementara itu pada level sosial ekonomi, mikro daya beli, geliat UMKM, dan ketahanan sosial masyarakat tetap terjaga. Fajrul pun mengklaim bahwa 3 strategi penanganan pandemik yakni kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi di Indonesia menunjukkan hasil positif. Selain penanganan pandemi, kata Fadorel, kebijakan pembangunan terus dilanjutkan antara lain pembangunan SDM, infrastruktur, dan saya rasakan juga ekonomi hijau serta hilirisasi industri. Selama 2 tahun ini, pembangunan infrastruktur terus berjalan. Mulai dari jalan tol, yes, jembatan, bendungan, hingga embung. Embung ini apa ya? Jembatan, ya, bendungan. Saya merasakan di tempat saya di Atapupu, ya, ada bendungan Roti Klot namanya. Adapun pembangunan SDM diupayakan melalui kebijakan Merdeka Belajar, digitalisasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Kemudian transformasi ekonomi hijau direalisasikan melalui deforestasi yang telah mencapai 75,3%. Teknologi industri ramah lingkungan, pengurangan emisi dengan energi baru terbarukan, seperti solar B30, serta berbagai kebijakan konservasi lingkungan. Sedangkan hilirisasi industri dipacu melalui proyek pembangunan smelter untuk industri tambang, ucap Fajrul. Terkait dengan hukum dan HAM, kata Fajrul juga menjadi bagian penting dari transformasi. Ia mengklaim bahwa Presiden telah berupaya melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. Juga hak konstitusional untuk melakukan kritik secara lisan dan tertulis. Upaya penegakan keadilan diwujudkan melalui program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat yang tidak mampu dengan total capaian 32,9 juta sertifikat per Mei 2021. Penanganan mafia pertanahan dan penyelesaian konflik agraria. Dilakukan pula upaya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembaruan KUHP, penyelesaian kasus BLBI, dan rencana aksi nasional HAM melalui Perpres nomor 53 tahun 2021. Dan keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON Papua. Ya, Indonesia Timur Jaya ya teman-teman semua. Sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas. Pembuktian kapasitas SDM dan berpartisipasi menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia, kata Fajrul. Teman-teman semua yang saya kasih di dalam Tuhan, yes, inilah dia keberhasilan-keberhasilan di berbagai lini yang telah dilakukan oleh dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Sehingga kita bertanya lagi, bagian mana yang Bapak Mahfud MD katakan? Artinya teman-teman semua, saya coba berspekulasi. Apakah beliau ini lagi bermanuver untuk menggalang dukungan daripada kadrun itu sehingga melancarkan perjalanannya menuju RI 1? Saya tidak tahu. Tetapi dari sini kita melihat bahwa ada gelagat ke sana loh. Saya melihat, mohon maaf. Itu sekali lagi analisa saya secara pribadi. Ya, saya ucap sambut dulu teman-teman semua yang baru bergabung pada saat ini. Teman-teman semua like, share, komen, bahkan subscribe ya channel-channel ini. Saya siarkan untuk 3 channel, yaitu Bung Yoel Ade Prasetyo dan juga Bung Jeki Sembiring.
teman-teman semua. Saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman boleh masuk dan kita berbincang-bincang bersama. Ya, ini merupakan hal yang aneh. Teman-teman, saya coba mempersilahkan kalian memberikan komentar terkait dengan pernyataan daripada Prof. Mahfud MD tadi, teman-teman. Apakah kalian melihat ada kejanggalan di sana, teman-teman? Coba kalian melihat dan kalian bisa memberikan komentar di live chat. Saya rindu teman-teman coba teman-teman bisa memberikan komentarnya masing-masing ya. Apa yang teman-teman melihat daripada statement daripada Pak Mahfud MD ini? Kalau saya melihat ada indikasi ya menuju kepada RI1 loh teman-teman. Karena ini sudah mulai kelihatan ya. Mulai kelihatan loh. Sudah mulai bermanuver ya. Jadi teman-teman semua, kita melihat ya. Pak Mahfud MD ini menujunya kemana sih? Kalau dia berbicara di dalam kapasitas sebagai pengamat politik, boleh. Tapi ini di dalam kapasitas beliau sebagai seorang Menko Polhukam, teman-teman semua. Ya, Menko Polhukam loh, bukan yang lain. Oleh sebab itu teman-teman semua, ini penting banget untuk kita kaji, untuk kita lihat bersama-sama teman-teman. Apa yang beliau maksudkan di bagian ini? Ya, semoga tidak ada maksud lain. Amin ya. Semoga tidak ada maksud lain di balik pernyataan ini. Semoga beliau berjuang mendukung pemerintah, bukan mencari kesempatan di dalam kesempitan ya teman-teman ya. Ya, kesempatan dalam kesempitan teman-teman semua. Nah, ini yang bahaya. Masa seorang Menko Polhukam bisa mengeluarkan statement semacam itu? Saya pikir tidak layak. Ya, sudah memaparkan masalah yang terjadi, beliau langsung komparkan dengan namanya kudeta yang dilakukan oleh Amerika Latin. Maksud apa di balik semuanya ini teman-teman? Silahkan berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Saya akan membaca kolom komentar teman-teman yang berkomentar pada malam hari ini. Ya, nanti teman-teman saya akan bagi link dan rekan-rekan sekalian bisa bergabung ya, bisa boleh berbincang-bincang dengan saya. Nanti juga rekan saya Pak Yoel akan masuk bersama saya dan bisa berbincang-bincang bersama-sama. Ya, apakah ada? Segera ganti Menteri Kaldun ya, yang nggak punya prestasi. Ya, betul saudaraku Harja Indrawan ya. Saya melihat ini Bapak Presiden, ayo Pak Presiden, jangan tinggal diam. Jangan sampai ada duri di dalam daging, ya. Jangan sampai itu terjadi, teman-teman semua, ya. Semoga hal itu tidak terjadi. Semoga Bapak Mahfud memiliki pandangan tersendiri terkait dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kalau beliau mengatakan demikian, seharusnya beliau memberikan solusi apa yang sudah dilakukan, bukan mengatakan bahwa di Amerika Latin itu sudah diadakan namanya makar, teman-teman ya. Yang harus kita. Ya, teman-teman saya akan memberikan kepada kita hal-hal tanggapan ya. Ternyata ini sudah dilakukan oleh salah satu channel dari KBN Nusantara ya, nama channelnya KBN Nusantara. Beliau cepat sekali bereaksi dan saya tahu dari channel tersebut teman-teman semua. Saya coba membagikan video ini, semoga saya tidak kena apa-apa ya. Aman ya. Semoga aman teman-teman semua. Ya. Kita melihat videonya secara langsung teman-teman ya. Kita melihat ini. Ini judulnya malah ngeri ya teman-teman. Judulnya apa teman-teman? Ya. Di sini dia beri judul bahaya. Dia beri judul bahaya nih. Bahaya. Presiden harus tahu ini. Wacana kudeta dilontarkan oleh Pak Mahfud MD. Seperti apa teman-teman semua? Mari kita saksikan video ini sebentar ya. Saya berharap teman-teman boleh melihat. Teman, sekali lagi saya ingatkan untuk like, share, komen video ini, dan juga subscribe bagi teman-teman semua yang belum mendukung YNRJR Channel. Yoel Ade Prasetyo maupun Bang Jeki Sembiring. Terima kasih sobat-sobatku semua. Tuhan memberkati kita sekalian.
yang harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu Pak Jokowi tidak lagi. Itu maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan agar negara ini bisa maju, nggak kayak sekarang saling. Waduh, mengerikan kata saya lihat. Yang kedua, Teman-teman, agar negara ini bisa maju, nggak kayak sekarang. Dia memiliki stronger people, ya, orang yang kuat. Ayo, statementnya seperti apa coba teman-teman ya? Statementnya semacam itu loh. Payah ini beliau ini ya. Ya kita ulang lagi teman-teman ya. Sebentar, saya ulang lagi statement ini. negara ini maju, nggak kayak sekarang saling. Ayo. Menjaga keseimbangan dan merekatkan agar negara ini bisa maju, nggak kayak sekarang saling. Waduh, mengerikan kata. Mengerikan kan katanya. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang kuat ya. Ini korupsinya kan sudah tidak terkendali. Dan mau korupsi yang tidak terkendali. Beliau katanya perlu orang kuat di tahun 2024. Kenapa? Kenapa masih ada waktu ini? Ya, 2 tahun lagi. Bapak sebagai Menko Polhukam bersama Presiden ya berkonsolidasi untuk menangani, memberantas para koruptor-koruptor itu. Bukan Bapak langsung wacanakan ke tahun 2024. Ini payah banget sih menurut saya teman-teman semua. Mau nyalahkan di mana? Wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu. Usahanya. Ini luar biasa. Bang Yoel, semua sektor ya, teman-teman semua sektor dikatakan di sini semua masuk guys. Ini aneh banget loh. Aneh kan? Betul, saya sepakat ini komentar-komentar ini. Ya apa ya? Saya nggak paham seorang profesor kok bisa seperti itu guys. Semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta. Wow. Teman-teman semua, ayo teman-teman coba melihat pernyataan ini. Bukankah ini pernyataan yang sangat-sangat payah guys? Munyal, tanggapan Anda, brother. Shalom, brotherku. Shalom, teman-teman. Gubrak. Shalom, guys. Mantap. Ya. Oke, saya mulai dari tanggapan saya yang pribadi. Gila, ini benar-benar payah ini, bro. Bentar. Emosi aku. Saya nyalakan itu dulu supaya kelihatan cakep. Ya, bentar. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita bisa melihat ya mana orang yang waras sama mana orang yang tidak. Satu ya. Nah, pertama gini teman-teman. Ini kudu tapi dulu. Jadi ngomong kepalamu hijau-hijau loh bro, kepalamu hijau-hijau loh. Biar aja sudah. Oke, lu gak ganteng kalau gitu. Bicara soal Mahfud MD gitu ya, kita sudah lihat dalam beberapa waktu terakhir ini ya teman-teman ya. Kita dan saya dan gitu, Bang, ya. Ya, saya dan Bung Nelson sudah bicara banyak soal Mahfud MD. Pertama adalah ketika dia memberikan lampu hijau terhadap kelompok yang mau mendirikan negara khilafah, ya kan? Sekelompok itu loh Bang yang di depan gedung DPR dia ngomong kita akan agendakan dengan Bapak Menko Polhukam, wah ya kan? Ya. Kita mau ajukan proposal khilafah ya. Jadi mereka itu perjuangannya sudah ke arah sana. Itu pertama, poin pertama. Kedua adalah ketika Pak Mahfud MD itu ngomong soal SI begitu kencang, tetapi ketika dia ngomong kepada gereja ditutup, tidak ada suara. Bayangkan aja, ini SI itu oknum. Satu biji. Kalau penutupan gereja itu terjadi di mana-mana beberapa waktu terakhir. What? Di mana Mahfud MD? Sembunyi dong, bro. Kok diam lu? Lu ketemu SI aja sudah begitu mau buru pakai FBI, pakai apa? Tapi sama tutup gereja, Cilegon, terus di Rancaege atau apa kapan lalu itu Bang ya? Yeah. Lu di mana guys? Cilegon. Ya kan? Terus ada HKBP yang ada di Ruko yang dia lagi urus izinnya udah digebek masa itu. Kenapa lu nggak ngomong?
ini teman-teman ini sudah menduga, ini benar. Saya kagum dengan Bang Nelson. Aduh, sorry, Bung. Iya, iya, Sorry. iya. Salah pikir. Jadi aku suka kata Bang Nelson tuh manuver. Ya inilah karena ini menjelang pemilu 2024 teman-teman. Memang bisa jadi dia itu sedang manuver. Karena the next Indonesia siapa setelah Jokowi? Ya. Dan saya melihatnya Pak Mahfud MD sedang menggalang massa, menggalang dukungan dengan cara dia. Ini kalau Pak Jokowi tidak jeli dengan hal ini, dia bisa hancur dalam akhir politiknya. Hati-hati Pak Jokowi ya. Dengan aku bisa lihat gini Bang. Kan dulu ketika dia sebelum jadi Menko Polhukam Bang ya. Abang pernah dengar nggak ya kalau dia ini akan terpilih jadi wakil presiden? Pernah dengar nggak sih? Dong, makanya Nah, ya kan? Nah, gitu kan. dia udah siap-siap gagah-gagahan begitu kan? Sudah mau fitting baju gitu. Coba itu diputar lagi tuh. Ya beneran tuh. Yang dipanggil tuh bukan Mahfud MD tapi Mahfud Amin. Itu mungkin ada rasa kayak aku di-prank. Lah bisa jadi loh itu bisa jadi Bang, itu bisa jadi. Karena aku lihat ya Menko Polhukam sekarang tidak sekuat yang mungkin zaman-zaman dulu. Buktinya aja yang Jokowi yang dinilai dia itu pengayom masyarakat ya kan, yang dinilai Jokowi itu adalah orang yang bisa membawa masyarakat dekat dengan rakyat. Tapi pada kenyataannya hari-hari ini ya kita lihat aja. Bagaimana kebebasan beragama sudah nggak bebas lagi, khususnya minoritas. Ayo, mau tuding-tudingan. Itu yang di Jogja itu sekelompok yang di trotoar itu bebas saja. Nah, kita di gedung sendiri masalah. Bung Yoel. Ya, silakan. Ternyata kita melihat lagi, teman-teman semua, Abang Yoel sudah sampaikan tadi betul ya. Kita melihat lagi, ternyata ada benang merah ya terkait dengan manuver. Kenapa saya katakan demikian? Beliau sedang mencari simpati, ini analisaku ya, mencari simpati kadlun itu tadi. Kenapa? Iya. Ketika SI langsung bereaksi kan, wah ini kan kesempatan nih kayak Napoleon Bonaparte kan, ya. Beliau langsung kesempatan nih, wah ini mantap nih, langsung bersuara tuh, tapi yang lain tutup mulut, tutup mata semua, tutup hati kan gitu. Iya. Nah sekarang terkait dengan ini lagi, setelah itu bagian yang kedua, beliau didatangi oleh drone itu dan diizinkan, ditantang. Sementara teman-teman semua kami bahas dulu, setelah itu teman-teman boleh masuk ya. Nah terus ditantang lagi, membiarkan mereka untuk membangun atau membentuk sebuah parpol. Ya. Dan hari ini kita melihat dari video tadi yang saya tayangkan teman-teman semua, ya, dia mulai bermanuver kepada dia melihat itu sama seperti apa yang dikatakan oleh oposisi. Oh, negara ini semakin hari semakin ini. Mardhani Alisera contohnya. Betul. Fadlizon. Mereka selalu mengatakan negara ini semakin hari semakin ini. Oleh itu membutuhkan kepemimpinan yang baru. Kepemimpinan yang baru sehingga bisa memberikan perubahan. Nah, kan gitu jadinya. Kita akan lihat. Silakan Bu Yoel, mau bacakan. Ya. Teman-teman saya mau sedikit bacakan ya ulasan ini secara tertulis tadi sudah dibacakan sama Bang Nelson sih mestinya ya. Sudah dikupas lewat video tadi sih. Ini cuma ringkasannya dia ketika dia bicara soal kudeta itu ya. Ya, jadi dia kan Menko Polhukam ya kan. Di dalam akhir politiknya Jokowi, kenapa kalimat ini muncul? Ini pertanyaan saya, ya kan? Mestinya kan dia sudah tahu gitu kalau negara ini sedang bahaya. Kenapa nggak dari dulu dia bicara? Sehingga ada pembenahan yang dilakukan Jokowi, gitu kan? Ya, ini benar Bu Yoel. Saya, nah, ya itulah kan? yang tadi disampaikan oleh saudara kita di atas tadi. Dia sudah ngomong, loh kan korupsi kan sudah lama nih. Loh kenapa baru ngomong sekarang? Betul. Bukannya diberantas dulu kan gitu logikanya. Maka dari itu kita bilang orang-orang ya kita rakyat biasa ini ya logikanya seperti itu. Kalau Bapak secara tugas tanggung jawab Menko Polhukam harusnya udah dilibas dong koruptor-koruptor itu. Benar. Tentukan buat keluarkan hukum, dilibas aja, dieksekusi mereka itu kan. Iya. Gitu jadi dong. Kan, betul. Maka dia ngomong di sini kan dia bilang dua hal yang membahayakan negara berpotensi terjadi kudeta, ya kan? Wah ini bahaya banget ini. Jangan-jangan otaknya salah satunya Mahfud MD. Nah ini cuma presupusi kita ya. Pandangan kita dan ini betul loh, benar loh. Lah ini kalau orang-orang yang oposisi dan
teman-teman yang berteriak kan isu kudeta ini kan lagi marak-maraknya akhir-akhir ini kan. Iya, Iya betul. kan? Lah kita lihat dan itu benar nyata loh. Benar, Ayo benar, jangan benar. usah. Dan ini betul ini. Beliau sepertinya udah mulai menunjukkan identitas aslinya. Atau Bisa mulai jadi. ini sakit hatiku akan ku sampaikan kepada kamu. Iya. Bisa jadi Ya, itu, itu ngapain analisa. ngapain tidak, bisa jadi teman-teman ya. Jadi aku rasa gini, aku rasa ya, ini kan masih dalam taraf pemikiran kita sebagai awam Ya. politik ya kan. Awam politik Hmm. boleh-boleh dong kasih masukan pada pemerintah ya kan. Boleh-boleh dong ketika kita itu bicara soal politik, gak bicara soal agama. Masakan nggak boleh, itu satu dulu ya Hmm. Bang ya. Kita sepakat di awal di situ dulu. Nah, bayangkan aja ketika Mahfud MD ini garang terhadap SI, tapi tidak garang kepada kaum khilafah. Hmm. Itu piye coba? Ya Dan maksudku itulah. adalah kalau lu garang sama SI, lu juga harus garang sama khilafah dong. Dan Bukannya menurut malah saya Bung khilafah. Yoel, beliau katakan beliau sebagai Menko Polhukam langsung bersuara demikian salah. Kenapa? Karena ini SI berbicara di dalam ranah agama. Ya. Harusnya siapa yang ngomong? Hmm. Harusnya siapa? Yakut dong. Ya Yakut dong. Gus Yakut aja gak Menteri Agama kepanasan dong yang kok. bersuara. Iya. Bukan Pak Mahfud. Betul, sepakat lu. Gitu, Sepakat bro. Bang. Mestinya kan ketika itu ada 300 ayat yang diminta sama SI itu dihapuskan, Yakut bicara, itu salah, ya kan? Jangan minta ke kami nggak punya kuasa, minta ke Arab, misalkan begitu loh. Itu Gus Betul. Yakut, bukan Menko Polhukam, Ya, guys. Menko Polhukam berbicara ketika ada yang merongrong bangsa ini, ya contohnya ada yang mengancam terkait dengan hukum, pelanggaran hukum. Lah disitulah beliau ngomong. Kalau ngomong SI belum ditetapkan Iya. sebagai tersangka waktu itu, kenapa beliau langsung ngomong? Kan gitu. Bukankah ini mencari simpati? Bisa jadi ya guys. Oke. Itu Bung dia. Yoel, apakah Ya, kita oke. buka link untuk Wis, teman-teman semua? kasih teman-teman aja, lempar, gas. Teman-teman Kita semua, saya berharap enak-enak teman-teman aja hadir di ini sini, ya. hadir di room kami, dan teman-teman berbicara on the track. Ya, jangan OOT ya, jangan out of topic. Sehingga kita Ya. mempertajam analisa kita terkait dengan apa yang beliau katakan. Ya, kita harus fokus di sana ya teman-teman ya. Jadi Ya. benar-benar kita analisa secara kritis atau tinjauan kritis terhadap ungkapan daripada Prof Mahfud. Oke, haleluya. Oke, jangan lupa teman-teman kita viralkan video ini, dukung Bang Yoel Channel sama YNLGR ya. Sama Gas Jeki terus bro, sama pokoknya Jeki ya. malam ini tiga. Sama Jeki ya. Oke, sama Jeki ya. Thank you. Gas terus teman-teman. Kita nggak ada ampun nih ya. Kalau Nah, orang-orang ini bro, sudah ini betul masuk ini kayak gini. brother. Kudeta dipamerkan dalam doa di tanah suci mereka dengan spanduk gimana itu? Iya betul. Jadi sampai diusir loh warga Indonesia itu yang dikatakan memalukan. Karena mereka buat spanduk untuk menolak Oh Pak iya ya, Jokowi loh. ada berita itu ya. Aku tahu itu, Iya. aku tahu itu. Iya. Besok dulu Itu- bahas lah kita ajar itu. Itu manusia-manusia aneh, manusia-manusia yang melihat kemajuan bangsa ini, tapi mereka tutup mata karena apa? Hati mereka, otak mereka sudah dibutakan, bro. Ya, saya sambut dulu ini. Waduh, ini saudaraku dari Kalimantan. Salam hormat, Al-Kadrun. Haleluya. Shalom, Pak. Shalom. Saya bukan di Kalimantan. Oh, bukan. Saya di ujung dunia. Ujung tanduk itu mau Oke. jatuh. Ya. Yuk, silakan. Baik. Oke. Pak Kadrun, juga Pak Batur Selumbar. Shalom. Saudaraku, shalom. Oke, shalom. Shalom, Pak. Kalau saya gini lihatnya, kan Katakan, apakah sudah tersaksikan video Pak Mahfud? udah. Begitu. Beritanya juga saya selalu ikutin. Amin. Oke. Gas. Jadi itu gini, kan akhir-akhir ini kan muncul isu reshuffle kabinet. Yes. Mungkin dia tahu salah satu yang mau di reshuffle itu dia. Iya, karena dia kan pernah ngomong ke media juga bahwa dalam sidang kabinet dia tidak pernah diajak, tidak pernah diundang. Pernah dia ngomong situ. Dia mengaku bahwa dalam setiap sidang kabinet dia tidak pernah diajak. Dan kemudian memang ada ambisi politik di sini, sudah pasti. Ya, sudah pasti. Dia kan katanya sih ahli tata negara. Makanya dia teriak-teriak
Oke, saya runut aja ya. Yes. Sekarang dia ngomong gitu padahal jabatan dia sebagai Menko Polhukam. Ya itu, Yang Pak. namanya Pusing Ah. aku. iya. Carut marutnya negara ini adalah tanggung jawab dia, bukan presiden. Dia kan dikasih tanggung jawab oleh presiden untuk mengkoordinir tanggung jawab masalah politik, keamanan dan hukum. Ya kan? Dia punya power situ. Dia dikasih power di situ oleh presiden. Tetapi ternyata dia kan enggak berbuat apa-apa. Tapi herannya, ya saya nggak tahu dia ini laki-laki atau perempuan ya, atau banci. Kenapa dia kok terus cuci tangan? Menyalahkan presiden. Walaupun tidak disebut secara langsung presiden, tetapi kan dia bilang bahwa perlu kepemimpinan yang tegas. Ya, betul. Artinya kan dia kan jelas siap yang mau diarah itu siapa? Pasti kan presiden. Contoh beberapa kejadian dia berapa kali offset lah. Pertama kasus ya Saifuddin Ibrahim. Padahal bukan tupoksi dia, tupoksi Menteri Agama. Sementara Menteri Agama itu di bawah koordinasi Menko Kesra. Iya kan? Kan kita ada berapa Menko? Menko Polhukam, Menko Equin, Menko Kesra, ya kan? Menko Investasi. Ada 4 Menko di sini. Tetapi ternyata dia mengomentarin sesuatu di luar bidang koordinasi dia. Masalah Saifuddin Ibrahim. Itu satu. Makanya sekarang ketika muncul aksi-aksi dia mungkin merasa malu lah ya. Mungkin merasa malu ketika komentar dia tentang Saifuddin Ibrahim banyak dikontrol oleh masyarakat. Saya yakin itu. Terus yang kedua itu gini. Mungkin ya ambisi politik sih sah-sah saja. Sampai dia ngomong ada kudeta itu berarti gini. Kalaupun terjadi kudeta, wakil presiden naik tetapi bisa dianggap nggak layak. Karena memang nggak layak RI 2 ini. Nggak layak dia. Nah, sesuai konstitusi, itu kan jatuhnya ke Menko Polhukam. Kalau dulu sebelum ada Menko Polhukam, itu adalah Panglima TNI zaman Orde Baru, tongkat kekuasaan pada kondisi darurat, itu Panglima TNI. Tetapi karena Panglima TNI di bawah koordinasi Menko Polhukam, maka yang berhak adalah Menko Polhukam. Makanya dia teriak-teriak tentang kudeta. Karena disitulah disitulah dia punya kesempatan. Karena kalau di pemilihan secara langsung seperti saat ini, dia nggak bakalan kepilih. Karena prestasinya memang nggak ada. Prestasi nggak ada. Yang katanya dia orang waktu ketua MK anti korupsi segala omong kosong. Kenapa saya katakan omong kosong? Ya dia bisa hidup mewah gitu kok. Pernah diwawancarai sama wartawan, pernah nggak dikasih, pernah nggak menggunakan fasilitas non ini segala macam, dia bilang enggak. Omong kosong. Kita lihat rumahnya mewahnya kayak gitu. Iya kan? Kalau memang nggak korupsi ya seperti Jenderal Hugeng dulu. Ya. Itu atau mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa. Itu memang nggak korupsi. Nggak punya apa-apa memang. Tapi kita lihatlah kehidupan Mahfud MD. Kita lihat rumah tangganya. Kita lihat keluarganya. Apakah mereka nggak hidup mewah? Mewah bro. Mewah. Apakah itu cuma dari gaji? Omong kosong. Nah, kemudian kalau dia punya hitungan matang ya. Kalau dari sisi kudeta dia nggak dapat, atau mungkin dia berharap ada kudeta, caranya gimana?
Ya, sekarang cara dia itu kan mengakomodasi kaum radikal. Sebagai contoh, ketika Saifuddin Ibrahim meminta tanda kutip ya, meminta 300 ayat itu agar di skip. Langsung dia kan bereaksi keras yang di luar tupoksinya. Dan itu memancing emosi masyarakat, terutama kaum muslim. Sehingga seolah-olah Saifuddin Ibrahim ini menjadi penjahat nomor satu Indonesia. Iya kan? Penjahat nomor satu. Dan itu sudah dibuktikan ketika Mahfud MD, saya juga yakin dia tahu kasus MKC ketika MKC sudah baru ditangkap pun vonisnya sudah ada 10 tahun. Dia udah tahu itu pasti. Karena banyak isu-isu itu pesanan dari istana. Ya kan, kalau istana kita tahu siapa. Yang jelas bukan Jokowi. Kan gitu. Makanya ada pasal tambahan terhadap MKC. Jadi ketika MKC di BAP itu sudah ada vonisnya. Persidangan itu hanya sandiwara. Nah, supaya terjadinya mungkin dia berharap lah supaya terjadi kudeta, maka dia mencoba mengakomodasi kaum kadrun ini. Sebagai contoh ini, kaum khilafah, pengusung khilafah yang jelas ya, mereka ini makar ingin mengganti dasar negara Pancasila. Itu kan jelas makar tuh. Tetapi Mahfud MD malah mempersilahkan orang-orang yang berniat makar ini untuk mengajukan proposal. Seharusnya sebagai Menko, dia langsung perintahkan Kapolri dong. Tangkap nih orang-orang ini. Bayangkanlah orang-orang yang dengan suara lantang ingin mengganti konstitusi dan dasar negara Pancasila. Datang ke kantornya. Dibiarkan. Malah disuruh bikin proposal. Ada apa itu kan gitu, Pak? Ya, ada apa? Nah, pertanyaannya lagi. Kapolri melihat orang-orang ini, orang-orang yang mencoba melakukan makar terhadap negara ini, nggak langsung juga mentangkap, ada apa? Tetapi ketika terhadap MKC, Kapolri langsung sigap. Padahal apa yang dilakukan MKC maupun Saifuddin Ibrahim tidak membahayakan sendi-sendi negara. Mereka tidak membahayakan negara. Tidak membahayakan negara. Beda sekali dengan pengusung khilafah yang jelas-jelas mereka berikrar ingin mengganti dasar negara. Tetapi nggak ditangkap. Dan Pak, saya juga yakin nanti akan makin terjadi penutupan gereja. Makin banyak terjadi, percaya aja lah. Karena sudah disetting. Disetting agar terjadi chaos. Agar terjadi bahwa seolah-olah Jokowi sudah lumpuh. Tidak mampu mengatasi ini. Padahal itu tanggung jawabnya Menko Polhukam kan. Bisa chaos kan gitu Pak ya. Iya, dia kayaknya sudah ada settingannya seperti itu. Makanya dia berani ngomong kalau kalimat bersayap kalau ini di Amerika Latin sudah kudeta. Ya kudeta. Ya, dia kan ngomong gitu. Artinya apa? Dia kan mencoba memancing reaksi TNI Polri. Ya kan? TNI Polri, karena TNI Polri di bawah koordinasi dia. Itu loh. Oke, dia mencoba memancing-mancing ini. Jadi di sisi yang lain dia mencoba ada masyarakat terjadi chaos, di sisi yang lain dia memancing reaksi TNI Polri. Lanjutkan yang lain. Baik, wah mantap analisa yang tajam, betul. Jadi saya orang awam ya. Saya bukan orang hukum atau orang politik, tapi saya kita menganalisa daripada apa yang dinyatakan itu. Ini bisa dapat seperti apa yang Bapak dan saya Bunyiwan juga sampaikan. Ya, kita mungkin dengar pendapat dari Pak Matur Selembur. Shalom Pak, silakan Pak. Salam, selamat malam. Salam hormat, silakan.
salam hormat ya. Nah, kalau pembicaraan statement Pak Mahfud itu saya belum dengar ya. Oke, Jadi berarti saya sebentar Pak ya. Saya harus putar video ulang dulu Pak, biar Bapak bisa mengomentari ya. Oke? oke. Sebentar, tunggu sebentar. Saya share lagi videonya. Saya naikkan lagi videoku sebentar. Saya turunkan dulu. Bung Iwan, Ya, bisa turunkan stop saya dulu? Saya mau naikin tapi saya nggak bisa share screen. bisa ya, masa nggak bisa? Oh iya, iya. Oke, wait. Ini teman-teman semua. Jadi, ini menarik sekali. Silakan sebentar ya. Kan bangsa ini pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu Pak Jokowi tidak lagi. Itu maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan negara-negaranya bisa maju, tidak kayak sekarang saling mengerikan. Kita lihat. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang kuat ya. Korupsinya rendah, tidak rendah. Yang mau nyalakan gimana? Saya ketawain sama-sama aja. Itu parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta. Oke, cukup. Oke. Silakan Pak. Kasih. Ini luar biasa bukan? Iya. Nah, oke. Saya dari ini dulu ya. Sebelum diangkat ini Pak Mahfud, seperti yang sudah diterangkan tadi, dia digadang-gadangkan mau jadi wakil presiden. Kita tahulah. Tapi setelah diangkat jadi Menko, saya sendiri melihat keberadaan Pak Mahfud ini, apa sumbangsinya untuk apa ini setelah dia jadi Menko Polhukam. Malah jadi terbalik menurut saya. Secara umum dulu bahwa sebagai rakyat jelata dulu kita salut melihat Pak Mahfud ini sebelum menjabat Menko Polhukam. Jadi menurut kita ya ini orang negarawan ini. Karena dari segi pengetahuannya di bidang hukum tata negara lumayan lah ya. Tapi itulah ininya kalau sudah ada tabiat-tabiat jelek itu mau bergabung dengan pihak-pihak yang mau merongrong bangsa ini, tanda kutip ya. Jadi dalam arti tidak bisa menjas, tapi kenyataannya kenapa dia bisa menerima seperti tadi. Itu rakyat jelata aja yang kita tidak tahu hukum, hanya tamat SMP gitu loh. Kok bisa seorang Menko Polhukam politik keamanan menerima terang-terangan orang mau mengganti ideologi bangsa ini? Ini sangat miris. Dan yang saya heran, carut marutnya politik di bangsa ini, ini ya. Kenapa itu Kapolri juga seolah-olah vakum. Jadi ini rakyat ini seolah-olah bingung sekarang ini melihat keadaan kelangsungan berbangsa dan bernegara ini. Jadi gimana kalau kita bilangnya, di samping itu wewenang TNI sudah dikebiri dengan undang-undang yang dibikin DPR itu. Jadi kita gimana kalau sudah begini, saya berharap warning buat Pak Jokowi ya, cepat-cepat dari resapel supaya ngambil tindakan bahwa ini sudah ada kalau menurut kita sudah terang-terangan lah ini, dalam arti Pak, sebentar Pak. Kalau seandainya reshuffle bukannya makin panas, makin banyak yang sakit hati. Kita sudah lihat kok menteri-menteri yang dulunya baik, kita lihat wah hebat. Ketika dekat dengan istana, sudah keluar, langsung jadi panas, berubah drastis. Ya, itu susila. intinya Pak,
kalau bersatu apakah Polri-nya, TNI, ya kan, Presiden, apa sih yang tidak ini? Kan mereka yang memegang wewenang yang menjalankan konstitusi bangsa ini. Oke. Coba sekarang kalau kebalikannya, Pak. Apa mesti terjadi dulu baru bertindak? Ya. Nah, ini kan jadi dilema kan. Jadi menurut saya lebih baik mengantisipasi daripada membiarkan begitu. Mencegah daripada mengobati ya. Iya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kan itu urusannya. Baik. Bukan soal lebih ini. Setiap kebijakan itu tindakan pasti ada resikonya. Iya kan? Nah, kalau tanpa resiko dibiarkan, mana yang lebih beresiko? Untuk mengatur strategi segala macam kalau sudah terjadi, kan itu intinya. Kalau menurut pengetahuan kita yang bodoh ini kan, Sepakat, Pak. apa bedanya sih kalau mengatur negara ini dengan mengatur suatu organisasi, mengatur ya dari rumah tangga lah dulu kan gitu kan. Jadi di ini dulu lah itu Pak Jokowi tolong itu diperhatikan. Nah, jangan sampai terjadi baru ini. Kan itu lebih susah itu menurut saya Pak. Jadi ya mudah-mudahan lah Pak Jokowi bijaksana dikasih hikmat untuk mengapakan ini semua. Karena dia dikasih sekarang sama Pak Jokowi ini suatu itu luar biasa ya. Bagaimana beban dia untuk menanggulangi segala macam hal ini. Termasuk itu hukum inilah yang paling carut marut sekarang ini. Luar biasa. Dan kalau orang-orang saudara-saudara kita muslim yang moderat ya, tolonglah bersuara bahwa khilafah itu kita tolak lah ya. Bukan apa-apa, semua nanti akan ini carut marut. Bangsa ini akan bubar. Kita lihat di mana-mana. Kalau khilafah dijalankan, bagaimana anak istrimu bisa diambil sewenang-wenang oleh para khilafah itu. Aduh, bagaimana itu. Baik. Jadi kita harap bangsa ini para pemangku kepentingan ini sadar lah ya kan. Bersatulah untuk supaya jangan bangsa ini carut marut dengan cara-cara seperti itu. Oke, dilanjutkan teman-teman. Baik. Terima kasih banyak Pak Patu Selumbur ya. Ya, ini ada saudara kita Salam Sehat. Shalom Pak Salam Sehat, apakah sudah menyaksikan video yang tadi saya putar? Shalom. Ya, bisa dengar suara saya? Bisa. Apakah tadi sudah menyaksikan video yang saya putar di Facebook YouTube Iya. saya? Jadi yang video yang pertama itu ya, video yang pertama yang saya lihat tentang Mahfud MD, khilafah dan manuver ya. Lebih kepada kudeta, Pak. Lebih kepada saya putar dulu ya, Pak ya. Saya putar sekali lagi ya. Boleh. Lihat ini ya, saya mutar sekali lagi. Sehingga kita bisa sampai ada yang baru masuk ya. OT. Shalom Pak OT. Shalom Pak OT. Ya, shalom. Oke, shalom. Sebentar Pak ya, saya putar dulu video ini. Setelah itu saya beri kesempatan untuk Pak OT dan Pak Salam Sehat komentar ya. Ya, sebentar. Ini dia. Kita pikirkan bangsa ini pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu Pak Jokowi tidak lagi. Itu maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan negara-negara ini bisa maju, tidak kayak sekarang saling. Aduh, mengerikan kalau saya lihat. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang kuat ya. Ini korupsinya kan tidak terkendali. Dan mau nyalakan di mana? Wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu. Semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta. Ya kan? Kalau
Kira-kira demikian teman-teman semua ya. Jadi pernyataan ini teman-teman semua ya kita analisa. Silakan saya memberikan kepada Pak Salam Sehat dulu. Monggo Pak. Oke, terima kasih kesempatan ya. Salam sehat dan salam kenal juga bagi teman-teman. Jadi begini, kita bisa lihat sebenarnya itu cara berpikirnya Mahfud MD ya. Jadi kita Mahfud. bisa alur lihat Mahfud MD. Kita bisa lihat alur cerita Mahfud. Oke. Jadi kita bisa lihat cara berpikirnya, alur ceritanya tadi. Jadi kalau saya bisa berkomentar sebenarnya dari dua sisi ya, bisa negatif, bisa positif. Mungkin yang pertama dari positifnya dulu. Jadi dari positifnya ada bentuk kekhawatiran yang mendalam ya, karena Mahfud ini kan dia punya tanggung jawab yang besar bagi negara ini sebagai menteri. Itu yang pertama. Nah, kekhawatiran apa yang dia ingin sampaikan? Jadi kalau kita lihat apa yang sampaikan itu kan dia menyodorkan masalah ya, dia menyodorkan masalah-masalah seperti korupsi, khilafah dan lain-lain. Jadi runtutan dari penjelasan Mahfud ini dari masalah kemudian dia ambil satu keputusan, terobosan ya. Keputusan yang baik yang diambil sebenarnya. Jadi dari bentuk kekhawatiran itu dia memberikan solusi bahwa negara ini harus punya ada pemimpin yang berani, pemimpin yang kuat ya. Yang tadi dari masalah-masalah yang dia sebutkan itu ada beberapa masalah yang disebutkan. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang wajar-wajar sebenarnya yang dia sampaikan, karena mungkin ini bagian dari solusi juga buat negara ini. Jadi tidak masalah sebenarnya karena tidak ada penyelesaian. Misalnya korupsi. Korupsi ini kan bukan terjadi hanya di waktu sekarang ini. Waktu yang lalu. Sebentar Pak. Menurut Pak Salam Sehat, Pak Mahfud MD ini Menko Polhukam atau pengamat politik? Jadi sekarang ya kalau kita lihat dengan apa yang dia sampaikan, nanti kita akan menyimpulkan dia berdiri posisinya di mana, gitu loh. Bukan. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Beliau kan Menko Polhukam. Kira-kira hematnya Pak Salam Sehat ketika dia berkata demikian, gimana? Contohnya Nah, Bapak kalau dia dari pernyataan beliau ini kan sudah mau selesai masa kepemimpinannya. Nah, bisa jadi ada motivasi lain sehingga posisi dia saya menyimpulkan dia sebagai seorang politik, gitu loh. Tapi ya wajar ya jadi wajar saja kalau dia menyampaikan persoalan-persoalan itu, tapi dia memberikan solusi. Nah, kita nggak tahu bisa saja dia. Gini Pak Salam Sehat, persoalannya kan dia sebagai bawahan presiden sudah menjudge bahwa pimpinan dia itu lemah. Nah, dia kan coba kita ikutin wawancara itu kan, perkataan dia dari awal. Dia sudah penilaian dia bahwa pimpinan sekarang ini sudah lemah, korupsi merajalela sekarang. Padahal intinya itu tupoksi dia sebagai Menko Polhukam. Kenapa kok dia menyasar ke pimpinannya, kepada presiden? Itu masalahnya. Silakan Pak Salam Sehat bisa menanggapi. Pak Salam Sehat, silakan. Etikanya di mana? Tanggung jawab dia tidak selesaikan, tapi nyalahkan presiden. Jadi begini. Jadi sebenarnya posisinya kan mereka kan saling tahu nih. Istilahnya dapur mereka tuh mereka saling tahu. Jadi ada kelemahan di masing-masing, entah itu presiden, wakil presiden, kemudian menteri yang lain. Ya mereka saling kritik ketika mereka berdiri pada posisi politik, pengamat politik yang tadi. Bisa saja ada motivasi. Betul, Pak. Bisa saja ada motivasi tertentu. Betul. Ya, ini kan sudah selesai. Tadi kan 2024 bisa saja dia mencalonkan jadi presiden. Nah, jadi kita harus melihat itu. Jadi begini. Kritik itu tunggu bentar saya selesaikan. Jadi kritik itu sebenarnya fair-fair aja karena kan kita ini negara demokrasi nih. Jadi tidak jadi persoalkan. Jadi sebenarnya ketika dia menyodorkan masalah-masalah yang tadi
korupsi, khilafah dan lain-lain. Nah itu dia memberikan solusi juga, bukan hanya dia menyampaikan masalah bahwa Indonesia ini butuh terobosan, butuh pemimpin yang berani, butuh pemimpin yang Gini, kuat. gini. Oke. Sekarang persoalannya yang dikomentarin dia itu tanggung jawab dia masalahnya. Tetapi kenapa dia malah menyalahkan karena lemahnya kepemimpinan? Yang dikomentarin dia kan tanggung jawab dia. Dari khilafah, politik, hukum, keamanan, segala macam, korupsi. Itu kan tanggung jawab dia. Jadi begini, jadi kalau kita lihat sistem Siapa lanjutkan dulu, silakan. bukan semena-menanya kita, itu kan ada prosedurnya. Sama kayak misalkan Jokowi, dia di partai politik PDI, dia harus nurut kepada Megawati. Nggak semena-menanya itu. Jadi semua ada prosedurnya. Nah, kenapa mungkin ini Mahfud MD sampaikan begitu? Mungkin keresahan atau kebosanan, ya, kemudian dia nggak bisa buat apa-apa, ya kan harus ada prosedurnya kepemimpinan itu. Ini, Anda barusan ngasih contoh bahwa Jokowi sebagai kader PDIP tunduk sama Megawati. Anda barusan ngasih contoh. Tetapi Anda ternyata komentar Anda berbeda ketika menyoroti komentarnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, anak buahnya Jokowi. Anda tadi parameternya kan Jokowi sebagai kader PDIP sangat tunduk pada pimpinannya yaitu Megawati. Tapi kok komentar yang berbeda Anda sampaikan terhadap status Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Bukan sebagai pribadi ya, sebagai Menko Polhukam. Jadi begini, atasannya tuh itu Presiden Jokowi. Sistem kepemimpinannya, Pak. Tidak semena-menanya mereka itu mengambil keputusan. Jadi menteri itu juga harus tunduk kepada presiden, gitu. Jadi tidak bisa juga ambil keputusan A, keputusan B dengan sepihak atau kepribadiannya, tidak bisa. Karena kalau ada sistem kepemimpinan. Oh, makanya, Anda salah. Jokowi itu sudah menyerahkan kewenangan penuh koordinasi Polhukam itu kepada Mahfud MD. Jokowi itu tinggal terima laporan beres. Makanya dia selalu bilang, saya tidak bisa intervensi. Gitu loh. Oke, sebentar. Jadi ini kita sudah ada pro dan ada kontra ya. Jadi nanti saya coba minta pendapat Pak OT dulu. Merah putih NKRI harga mati. Urau. Ya. Silakan. Ya. Shalom. Semangat sekali nih. Shalom. Kedengaran ya suaranya? Shalom, ya kedengaran. Ya, jadi, Pak. Saya mau sampaikan. Ya. Memang salah Mahfud MD itu. Dia koreksi presiden nggak bisa. Jadi itu salah Pak Mahfud. Harusnya itu merupakan tanggung jawab beliau. Kemudian dia mengeluh sendiri, berarti memang dia nggak mampu. Tapi dalam hal ini dia menyalahkan presiden sebagai orang yang dipercayakan untuk mengurus stabilitas, keamanan nasional gitu loh. Ya memang Mahfud salah itu dalam hal komentarnya. Jadi offside itu Mahfud itu. Tapi memang ada satu karakter daripada Pak Mahfud. Sebetulnya kalau kita mau lihat dari latar belakang awal ya. Ketika dia ketua Mahkamah Konstitusi itu. Memang orangnya agak belak-belakan itu. Ya Madura kan. Belak-belakan. Seperti juga ada waktu zaman Presiden SBY. Ada majukan apa di Mahkamah Konstitusi gitu loh. Dan dia menolak itu apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi memang Pak Mahfud orangnya agak sedikit. Ya seperti itu. Tapi dalam konteks ini juga dia tidak konsisten gitu loh. Tidak konsisten sehingga dia seperti orang puber itu loh. Tidak stabil ya. Tidak stabil. Katakanlah ketika Saifuddin Ibrahim kemudian dia respons. Jadi memang dia kurang stabil Mahfud MD. Tentu dia punya kepentingan untuk ke depan. Tapi kalau memang dia mau punya kepentingan ya dia keluar dari situ. Tetapi ada konteks lain yang saya mau lihat. Kita lihat ketika SBY masih menjadi pembantu Megawati ya. Megawati sebagai presiden. Tapi akhirnya kan SBY keluar dan seolah-olah teraniaya gitu loh.
seolah-olah teraniaya oleh Megawati, dan akhirnya dalam pertandingan kan dia menang. Jadi bisa juga mungkin ini ya bacaan kita aja orang awam. Mungkin si Mahfud MD sengaja membuat offside begitu, kemudian mungkin dia diberhentikan seolah teraniaya untuk 2024, bisa aja. Jadi memang di sini yang saya katakan lagi, Mahfud MD itu puber itu. Harusnya usia mereka itu usia matang ya. Usia matang. Apa yang sekarang kedudukannya kan udah top itu. Tapi memang orang puber itu kan belum ada jati dirinya ya, berubah-berubah itu. Nah, jadi kesimpulannya Mahfud salah. Dia mengkritik atasannya dan itu kurang pas. Harusnya dia memberikan masukan kepada presiden. Kemudian presiden menyampaikan kepada masyarakat apa-apa yang sudah disampaikan oleh pembantu-pembantunya. Masa pembantu menegur majikannya, itulah. Nggak sopan lah. Mungkin itu komentar saya. Terima kasih. Mantap Pak Oti. Mungkin Pak Johan ada Prasetyo dulu. Silakan mau menanggapi Pak. Bung Yoel, monitor Bang. Bang Yoel. Oke, saya kepada Pak Al-Kadrun lagi. Silakan Pak. Jadi silakan, mungkin bisa Pak Al-Kadrun bisa mempreteli lagi pernyataan-pernyataan beliau. Tadi saya ingat sekali bahwa beliau bilang begini, waduh negara ini sangat-sangat miris gitu loh kan. Kayak kekhawatiran banget yang dia lakukan, dia rasakan. Nah terus saya mau bertanya ya teman-teman. Ya terus apa tindakanmu Pak? Kan itu bertanya logisnya. Sederhananya kira-kira demikian loh teman-teman semua. Ya silakan Pak Al-Kadrun. Saya sepakat dengan analisisnya Pak Ote. Jadi dia lagi berperan sebagai orang yang teraniaya. Dia mau ikut ilmunya SBY. Ingat sebelum ini Pak Mahfud MD ada ngomong ke media loh, bahwa dia tidak pernah dalam rapat kabinet ikut sertakan. Dia curhatnya ke media. Nah, masalah itu benar apa enggak? Kan enggak tahu kita kan. Bener-bener dia enggak pernah. Saya rasa juga enggak mungkin enggak diajak. Apalagi kan rapat kabinet. Kabinet misalnya terbatas. Bidang ekonomi. Enggak mungkin dia diajak. Tetapi kalau rapat kabinet tentang membahas keamanan kan pasti diajak. Enggak mungkin enggak diajak. Kan gitu. Logika kita kan gitu aja lah. Masalah usulan dia dalam rapat itu diterima atau presiden atau tidak, itu kan urusan lain. Tetapi kalau statement dia yang mengatakan tidak pernah diajak dalam rapat kabinet, kok saya rasa enggak nih. Tetapi ini kan juga ada etika berbirokrasi ya. Etika birokrasi, bagaimana kita tetap menghargai pimpinan kita. Walaupun kita tidak sejalan dengan pimpinan kita, walaupun kita tidak suka dengan pemimpin kita, paling pantang kita menjelekkan pimpinan kita kepada masyarakat umum. Ya kan? Yes. Pantang. Seburuk-buruknya pimpinan kita, jangan sampai kita obral keluar. Karena apa? Kalau kita jelek, berarti belum tentu pimpinan kita jelek. Belum tentu. Iya kan? Ya. Kenapa pimpinan kita bisa kita katakan dia tidak tetap baik? Ya buktinya dia bisa kok mimpin. Kan gitu. Buktinya dia bisa mimpin dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Dia bisa pimpin. Walaupun ada hal-hal atau subbagian tertentu diserahkan ke pembantunya. Contoh. Kepada Sri Mulyani diberikan kewenangan, silakan urusin keuangan negara. Ya kan? Kepada Menteri Perdagangan, ayo kau urus nih perdagangan, terserah. Kan gitu. Kecuali untuk hal-hal yang urgen, hanya yang bisa memutuskan misalnya presiden. Ya presiden turun tangan. Contoh, ketika keputusan men-stop minyak goreng ke luar negeri, itu kan udah keputusan presiden, nggak bisa keputusan menteri kan, tetap presiden. Nah tetapi Menko Polhukam, ketika kadrun-kadrun khilafah ini datang, seharusnya
Bukan presiden lagi, itu kewenangan dia. Dia tinggal ngomong sama Kapolri, tangkap nih kadrun-kadrun ini. Yang jelas-jelas mereka merencanakan makar. Tapi ternyata dia malah memfasilitasi, mempersilahkan kadrun-kadrun makar ini untuk membuat suatu proposal. Kemudian dia ngomong sama media dalam wawancara tadi, menyalahkan kondisi sekarang ini seolah-olah ini salahnya Jokowi, salah pemimpin yang lemah, karena lemahnya pemimpin. Kalau di Amerika Latin sudah kudeta, itu kan omongan si Mahfud MD. Iya. Kenapa nggak sekalian dia ngomong hukuman Pak MKC itu karena Jokowi lemah? Kenapa dia nggak ngomong kayak gitu? Atau gini Pak Al-Karun, mungkin Pak MD, Pak Mahfud MD begini, kegaduhan selama ini, ya makanya karena kurang tegaknya hukum di Indonesia, maka saya sebagai Menko Polhukam undur. Nah, itu baru mundur. Kalau gentleman mundur. Iya itu dong. Iya, saya angkat bendera putih. Ya, kalau perlu ngomong gini, kalau perlu ngomong gentle, karena saya tidak bisa kerjasama dengan presiden. Tapi dia bilang mundur, saya mengundurkan diri meletakkan jabatan dengan alasan saya tidak bisa kerjasama dengan presiden. Selesai masalah. Iya. Harusnya seperti itu. Oh, itu jantan. Setelah dia mundur meletakkan jabatan, kemudian ada serah terima, terserah dia mau ngomong bebas di luar. Itu etikanya. Ya. Mau jelekkan presiden, kayak terserah, mau jelekkan menteri-menteri yang lain, bahkan membongkar kebusukan, itu sah-sah saja. Nah, itulah Pak. Makanya gambarannya gini. Saya kerja sama Pak Al-Kadrun nih. Saya ini dipercayakan, Pak WNJR, saya kasih tangan kanan saya. Oke. Terus saya sementara ini masih bekerja sama nih dengan keputusan. Saya menjelek-jelekan, wah ini Pak Al-Kadrun tuh gini, makanya nggak maju ini. Loh, padahal tugas itu dibebankan kepada saya. WNJR kamu atur ini semua. Iya kan, logikanya kan gitu. Iya, mungkin gini juga Pak Yener. Jokowi mungkin negur Pak Mahfud. Mahfud, itu kok banyak gereja dirusak, dipersekusi. Apa kerjamu? Kan gitu. Mungkin kan? Kan karena netizen semua masyarakat kan nanyanya ke Jokowi. Zaman Jokowi banyak penutupan gereja. Nih, lihat nih. Zaman Jokowi banyak sekali gereja-gereja ditutup. Padahal itu tanggung jawab Mahfud MD. Tapi yang disalahkan Jokowi kan? Nah mungkin Jokowi nanya sama Pak Mahfud. Pot, itu gimana itu gereja-gereja kok ditutupin? Udah ada izin. Tetap ditutup gimana, Pot? Apa langkahmu? Apa gerakanmu? Wajar dong presiden nanya seperti itu kan? Saya jawab Pak Al-Kadrun. Wah, saya melihat ini sudah parah ini. Ini harus ganti Pak Al-Kadrun ini. Baru bisa maju. Itu jawabanku, Pak. Kalau aku ganti Pak Mahfud, Pak Jokowi tidur nyenyak. Aku bikin tidur nyenyak Pak Jokowi. Aduh. Kacau. Oke, Pak Al-Kadrun, terima kasih. Saya kepada Pak Butur Selumar dulu. Silakan, Pak. Tadi sesuai urutan tadi. Oke. Kalau saya mengamati ya yang sudah dijelaskan teman-teman. Jadi kalau sepintas kita melihat ini seolah-olah dia di luar daripada pemerintah. Nah, maka itu tadi saya bilang apa, Pak? Beliau jadi dia pengamat. Iya. Menko Polhukam. Nah, kalau kayak Rocky Gerung silakan ngomong. Nah itu dia aneh bin ajaib. Nah sekarang kalau sudah begini, rakyat pun jadi bingung. Karena ada pertanyaan di kita sekarang, loh, kalau sudah begini bagaimana ini? Yang memegang jabatan Menko Polhukam bisa bicara seperti itu, bisa menerima orang kadrun, apa hilafah. Lalu pertanyaan kita, loh, mau dibawa kemana bangsa ini kan gitu. Nah kembali statement saya seperti awal tadi, Pak Jokowi harus mengambil ini tindakan dalam arti setiap tindakan itu kalau demi kebenaran, demi penegakan ideologi Pancasila dan segala macam konstitusi bangsa ini, jangan takut, ya kan? Karena selama ini asal mau bertindak selalu berpikir anulah, inilah, itulah. Padahal belum tentu. Kalau ada ketegasan, itu lebih baik.
Karena memang di bangsa kita ini harus pemimpin setengah apa ya? Ya jangan inilah, harus ada ketegasan yang konkret. Karena masih itu yang dibutuhkan bangsa Pemikirnya ini. itu ada gitu kan. Iya, di bangsa kita ini tidak boleh dengan apa sopan santun ini, harus tegas, masih itu yang dibutuhkan. Iya kan? Itu persoalannya. Baik, Oke. baik Pak. Mungkin saya tambahkan sedikit. Silakan Boleh Pak ya? Oti. Ya, jadi bisa memberikan gambaran. Coba kita ingat ya, harusnya wakil presiden itu waktu awal ya, kan bukan yang sekarang. Harusnya Mahfud MD udah, bahkan bajunya udah siap kan. Tapi terakhir si tua bangka sekarang itu kan nyelinap masuk itu. Dan Mahmud gagal. Jadi saya mau katakan begini. Pada waktu itu memang Pak Mahmud penampilannya keren banget loh secara nasional ya. Ketika dia sangat terangkat ketika sebagai ketua Mahkamah Konstitusi itu. Sehingga menimbulkan satu kesan yang sangat kuat dari partai politik termasuk dari Jokowi sendiri untuk mengangkat dia sebagai wakil presiden ketika itu kan. Nah, begitu. Tetapi kemudian sekarang kalau kita lihat, dia berubah itu loh. Bisa saja dia ada selingkuh itu dengan orang-orang di luar pemerintahan untuk 2024. Jadi saya kira memang selingkuhnya udah cukup transparan tuh ya. Jadi kalau misalnya sekarang kalau Jokowi kasih keluar, dia makin kuat itu, nggak usah tangkap aja, biar kasih tidur aja di tempat itu. Katakan kalau dia mengajukan mundur juga nggak usah, nanti dia kuat itu, ditahan aja tuh. Betul, betul. Iya. Oke Pak, oke Nanti Pak. ya seperti misalnya, ya seperti yang sekarang gubernur DKI itu, ya kan, Jokowi sepak. Yang paling pintar tuh. Tapi, iya yang paling pintar. Akhirnya kan dia seperti teraniaya kemudian diulus-ulus kan untuk sekarang majukan. Jadi memang politik Indonesia ini harus, ya memang harus banyak bergumul ya. Mungkin itu sedikit tambahan ya. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih banyak Pak. Saya kembali kepada, sebelum ke Pak Salam Sehat, saya ke Pak Pejuang Iman dulu. Pak Pejuang Iman silakan Pak, tanggapan Anda. Halo, salam, selamat malam Bung Nelson, dan selamat malam untuk semua bapak-bapak yang ada di room ini. Para semua saudara. Oh iya. Selamat malam. Iya. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan untuk saya pada malam hari ini. Ya, kembali lagi membahas soal Bapak kita yang tercinta ini ya, Bapak Menko Polhukam, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Ya, memang figur yang satu ini tidak akan pernah ada habisnya ya untuk kita bahas. Karena setiap narasi yang dia bangun, narasi yang dia lontarkan, itu cukup menggelitik dan memang betul sekali mendapat tanggapan yang luar biasa daripada netizen ya, dari para publik ya, daripada masyarakat. Karena kalau saya melihat dia sebagai seorang figur, tokoh masyarakat, sebagai seorang menteri, koordinator yang seharusnya dia memberikan contoh dan suri tauladan yang baik sesuai dengan iman dan kepercayaannya sendiri. Sudah seharusnya dan sepatutnya dia menjaga tutur kata, perkataan, ataupun apapun juga. Ya, mungkin juga ambisinya dia, ya selama dengan tanda kutip dia sebagai seorang pembantu presiden. Nah, di sini juga seharusnya Bapak Menteri yang terhormat tersebut
bisa memahami posisinya sebagai seorang pembantu. Kalau seorang pembantu sudah berani nyeleneh seperti kayak begitu, ya ini kan tinggal penilaian dari masyarakat saja. Nah, Bang Nelson dan Bapak-Bapak yang terkasih, kita yang masih memiliki akal waras, kita bisa melihat, oh begini seorang pejabat negara. Apa bedanya seorang pejabat negara dengan seorang tukang beca kalau kayak begitu? Atau lebih baik kita ngobrol di warung pinggir jalan, warung kopi pinggir jalan itu lebih enak. Nggak perlu pakai embel-embel segala macam. Dia harus menyatakan di depan publik, memakai gelarnya dia. Apalagi terang-terangan dia memberikan lampu hijau kepada segolongan orang yang mengusung membawa nama agama, malah memberikan lampu hijau. Oke, silakan buat proposal untuk membuat partai politik. Nah, kan itu sepantasnya itu tidak perlu dia sebagai seorang pejabat negara dia mengeluarkan pernyataan itu. Mulai dari Abi Saifuddin Ibrahim, dia memberikan statement yang luar biasa. Sampai sekarang ini pun sensasi yang dia buat itu luar biasa sekali. Tapi saya rasa Bapak Presiden kita yang terhormat Pak Jokowi, mungkin beliau mempunyai strategi lain dari menanggapi pernyataan dari anak buahnya tersebut. Mudah-mudahan kita sebagai masyarakat Indonesia tidak gampang terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan, oleh statement ataupun narasi dari seorang pejabat besar tersebut. Oke, terima kasih Bang Nelson, silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Mungkin saya kembali kepada Pak Akal Sehat. Oh, salam sehat, akal sehat lagi. Silakan Pak, salam sehat. Hampir salah sebut ya. Cuma bedanya di salam dan akal. Oke, terima kasih Pak INL. Ya, jadi kita juga harus tahu ya sebenarnya. Posisi politik ini kan dia tidak stagnan ya, dinamis sifatnya. Dan makanya dengan dinamisnya sifat politik itu, sehingga dia dulunya kawan, sekarang lawan. Kan gitu. Mungkin inilah posisi Pak Mahfud MD sekarang. Ya. Ya tentunya pasti ada kepentingan-kepentingan. Entah itu kepentingan organisasi, partai, pribadi. Ya. Yang pasti punya tujuan dan motivasi. Ya, yang tahu hanya Pak Mahfud. Ya. Mungkin sekali-sekali Pak INL harus undang nih Pak Mahfud, biar tahu kita motivasinya, tujuannya apa sebenarnya. Sehingga buat Menteri Pak Yoel untuk bisa undang beliau gitu. Ya, jadi supaya bisa tahu sebenarnya apa ini maksudnya, sehingga dia menyerang negara secara langsung juga sebenarnya dia lagi menyerang dirinya sendiri, ya. Ya, saya setuju dengan Pak Ote tadi sampaikan. Dalam segi aspek etika kerja, ya itu wajar-wajar saja ya. Ada yang memang pembantunya nurut, ada yang memang pembantunya kurang ajar. Ya mungkin itu posisi Pak Mahfud sekarang juga. Saya bisa katakan seperti itu. Ya. Tapi di sini karena kita ini kan negara nih, ya. Siapa saja kan bisa menyampaikan orasi, komentar dan sebagainya, kritikan kritis. Ya, bagi saya kalau misalkan dia berdiri sebagai politikus, posisinya itu sesuatu yang wajar-wajar saja kalau dia mengkritik tubuh negara. Ya. Ya, di ending kan juga dia menyampaikan solusi, itu yang saya bilang tadi, bahwa dia sampaikan bahwa Indonesia ini kan butuh pemimpin yang kuat,
pemimpin yang berani. Ya, saya juga tidak tahu sebenarnya Pak Mahfud ini apa ya, apa yang dia sudah buat ketika dia jadi Menteri Menko Polhukam ya. Apa yang capaiannya sekarang apa ya? Ada nggak sesuatu yang dia buat negara ini? Tidak ada, Semenjak dia Pak. jadi Tidak ada. Malah jadi memperkeruh suasana. Jadi Indonesia ini kan banyak orang pintar, tapi bodoh dalam praktek sebenarnya. Ya kan? Pak Mahfud itu pintar loh, dari zamannya Gus Dur kan dia juga Menteri Pertahanan ya kalau nggak salah. Pak Mahfud. Jadi sebenarnya dia tahu pergolakan apa yang terjadi di Indonesia ini. Ya, dia orang pintar dan dia tahu situasi sekarang sehingga dia menyampaikan statement-statement menyerang tubuh negara dan secara tidak langsung mungkin kasarnya dalam kebodohannya dia menyerang dirinya sendiri. Jadi dia tidak menunjukkan bahwa dia tidak mampu menjadi menteri sekarang, Menko Polhukam jabatannya. Jadi memang sekarang bagi saya secara pribadi perlu kita juga mengkritisi, tapi harus ada solusi juga dari kritikan dan kritisi. Supaya Indonesia ini kan terbangun, terjaga, ya berkembang. Kalau sampai sekarang ya kalau cuma stagnannya begini-begini ya begini-begini terus nggak akan maju, nggak akan berkembang. Ya negara-negara lain sudah sampai di bulan, kita masih di bumi. Ya. Jadi mungkin itu saja Pak yang saya mau sampaikan. Yang pasti harus dikritisi ya. Apapun presiden ini kan dari dulu zaman Soeharto sampai Jokowi ini kan penuh dengan kritisi itu membuktikan bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna sebenarnya. Jadi perlu, tapi harus ada solusi. Itu menurut saya. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Mungkin gini bro. Itu kode Mahfud MD minta THR sama Jokowi itu. Mungkin kode kali. Makanya mungkin saya bilang makanya diundang di sini biar dapat THR dari YNL nih kan. Teman-teman semua, harusnya teman-teman, kalian semua nih yang nonton ini beri THR buat saya ini kalian nih. Ayo cepat kasih THR sekarang. Ya, semua sekarang like, share, comment, subscribe. Gak ada teman-teman semua ya. Ya, terima kasih brother. Salam sehat ya. Semakin hari semakin sehat ya. Mari kita bersuara bersama-sama. Teman-teman semua sudah harus setengah jam teman-teman semua. Saya pikir ini pembahasan kita ini cukup pada malam hari ini untuk kontennya. Besok kita akan purfar lagi ya gitu kan. Teman-teman semua, saya memberikan kesempatan untuk closing statement. Silakan saya berikan kepada Pak Al-Kadrun dulu. Monggo Bapak. Teman-teman tetap stay tune ya. Ya tadi closing statement saya itu Mahfud MD itu lagi minta THR sama Jokowi, itu aja. Baik, minta THR ya Pak Jokowi, tolong realisasi. Saya juga mau dong Pak ya, nanti saya kasih nomor rekening Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Al-Kadrun. Sekarang Pak Batur Selumbar silahkan. Pak Batur silakan Pak. Pak Batur silakan Pak. Pak Batur. Pak Batur. Oh iya, kena mood ya. Silakan Pak. Jadi menurut saya belum waktunya dia main untuk 24. Padahal kalau dia mau seorang negarawan, dia tunjukin dia sebagai orang yang mau membangun bangsa dan negara ini. Dengan posisi Menko Polhukam, dia tegakkan hukum keamanan. Nah, orang-orang yang netral pasti memilih dia kalau memang dia benar-benar orang negarawan. Nah, sekarang dia main mata dengan Al-Kadrun tak apalah itu. Nah, itu persoalannya. Jadi bagaimana kita menilai orang sekalipun dia nanti mencalonkan, udah dari cara-cara dia sudah nggak benar kan gitu. Kalau memang seorang pejabat pemimpin itu mau dengan cara apapun dia, kalau memang benar-benar dia tulus, ikhlas, dan benar-benar menjalankan
konstitusi dan hukum, ya pastilah dipilih. Kan gitu. Rakyat juga nggak bodoh. Kan? Justru jadi blunder yang selama ini kita harapkan. Nah, setelah main mata dengan pihak sebelah, ya jadi blunder. Nah itu. Nah saya minta sama Pak Jokowi ya tegas saja udahlah biar ini. Karena kalau terjadi dengan seperti yang dibilang nah itu kudeta, ya masa kita tunggu ini itu. Lebih baik dicegah. Iya kan? Ambil tindakan tegas. Pak Batul, mohon maaf nih, potong nih. Kan tadi bilang Jokowi harus tegas. Apa emang kurang tegas Jokowi ya? Kurang berani atau kurang kuat? Makanya statement Pak Mahfud kan seperti itu. Atau bagaimana Pak Batur Selembur? Justru di sinilah yang selama ini masyarakat itu disuruh pusing Pak. Artinya ketegasan itu dari segi hukum. Kita lihat kok mana ada ketegasan, contoh. Gereja ditutup yang sudah ada ininya, izinnya apa segala macam. Itu apa? Kenapa memang kalau seorang kepala negara untuk berbicara mengenai itu? Kenapa? Kalau memang ada ini ketegasan di bangsa ini. Hal-hal seperti itu yang kita butuhkan. Ya orang semua mau apa, udah pertarungannya. Takut mati, takut semua juga orang mau mati kok. Dalam hal kebenaran apa ketegasan itu dibutuhkan di bangsa ini, masih butuh orang yang ini seperti Pak Dudung. Memang masih dibutuhkan, masih itulah tipe-tipe di bangsa kita ini. Pak Arkadrun, Pak Yoel, ini harus tipe-tipe begini, harus maju nih. Tunggu. Saya belum kasih closing statement. Nanti mantap jiwa. jiwa. Ini Pak calon presiden ini. Silakan. Oke, Pak Batur sudah cukup Pak Batur? Jika sudah saya akan beranjak ke Pak Salam Sehat. Ya cukup. Silakan Pak Salam Sehat. Calon menteri. Pak Salam Sehat. Saya ya. Ya. Closing statement saya sama seperti Mahfud MD. Apa? Oke, sebentar ya. Mana salam sehat di mana ini? Salam sehat sudah sama seperti Pak Mahfud kata dia. Oke. Iya. Kemudian nanti jangan lupa juga subscribe ke YouTube-ku juga. Terima kasih, salam sehat. Itu salam sehat YouTube-nya banyak sekali tuh. Oh. Oke. Harus sehat dengan pikiran juga, salam sehatnya. Nanti udah masuk udah sehat nanti. Nanti masuk lagi udah sehat Pak nanti kita sehatin dia. Oke. Ini ada Pak Michael Lewis. Shalom Pak. Tapi kok nggak ada gambarnya ya? Padahal dia nyalakan kamera loh. Iya, ada, tapi ini freeze. Sinyalnya itu kali itu. Iya. Sudah nggak ada kartun ini. Pindah saja dia. Oke. Silakan Bung Yoel. Ya. Pesan saya tegas bukan untuk Pak Mahfud endingnya, tapi untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi, sebelum Anda dikudeta, kudeta dulu tuh Mahfud MD. Iya. Aduh. Biar dia tahu rasa itu. Nanti dia kan kalau jadi kudeta dia nggak punya nama lagi sudah. Oke. Ya. Iya, sudah nggak punya nama dia sudah. Iya, pastilah blunder itu. Oke. Iya. Seperti Anies sudah nggak punya nama dia sudah itu. Sudah kudeta dulu aja itu sebelum masuk nanti Pilpres. Ya ini Bung Yoel. Solusinya adalah Yoel dan ada Prasetyo dan YNNCR jadi RI 12 gitu kan. Oke. Baiklah teman-teman semua, terima kasih banyak saya ucapkan untuk teman-teman sudah mampir di room. Dan juga semua saudara-saudara saya, sobat-sobat YNNCR, sobat Yoel Ade Prasetyo, dan juga sobat Jeki sendiri yang sudah aktif di LC untuk mendukung, mendisiplinkan semua ya jalannya acara ini. Semua berjalan dengan baik, puji nama Tuhan. Hari ini kita mencapai view hampir 700-an ya teman-teman semua. Puji nama Tuhan. Semoga kita bersama-sama bersinergi untuk terus menyuarakan kebenaran. Ya, yes, White and G. Terima kasih Pak Rara. Kita tunggu dan kita terus melihat. Kita terus bersuara bersama-sama teman-teman semua. Terima kasih selalu mendukung YNNCR Channel, Yoel Ade Prasetyo Channel,
Pak Batur jika ada channel nanti bisa didukung. Pak Salam Sehat Channel bisa dukung kami Jeki Sembiring sehingga kita terus berkarya bersuara bersama-sama. Closing statement saya, Pak Mahfud MD, tolong Bapak memberikan kesejukan di tengah bangsa yang carut marut ini, sehingga kami melihat bahwa Bapak sebagai seorang pemimpin yang mengayomi dalam kepemimpinan Pak Jokowi, Bapak harus tunduk mutlak kepada apa yang beliau perintahkan, bukan malah mengkritik secara destruktif kepada Pak Jokowi. Terima kasih banyak teman-teman semua. Salam hormat dari saya, YNRJR, dan juga Yoel Prasetyo dan juga Jeki Sembiring. Sampai jumpa teman-teman semua di live chat yang saya kasihi. Semangat terus. Sampai jumpa di video-video saya dan juga Bung Yoel dan Jeki berikutnya. Tuhan berkati. Shalom. Salam, salam.